Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Pekernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera yang tetap setia bersama saudara. Dan untuk memulai renungan malam ini, kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan, Tuhan dari segala yang hidup dan yang mati, Tuhan pencipta segalanya, pemilik segalanya. Engkau juga pemilik hari-hari kami, pemilik malam ini. Biarlah kami bersama-sama dengan Engkau, karena kami adalah milik-Mu. Tetapi ajar kami untuk memahami mengerti kehendak-Mu, agar kami mampu menjadi saksi-saksi bagi kebesaran dan bagi anugerah-Mu yang tak terbatas itu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini, hari Jumat 18 Juli 2025, sebagaimana ditetapkan oleh HKBP, yang tertulis dalam 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11, dan yang menjadi pembimbing ayat 13. Demikian firman Tuhan. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, inilah pengajaran Paulus kepada jemaat di Efesus yang disampaikan melalui Timotius. Sebagaimana gereja mula-mula, bahwa gereja itu dapat berjalan dengan baik kalau ada orang-orang yang melayani. Karena itu Paulus menentukan bagaimana organisasi kegerejaan diatur dan dilayani sedemikian rupa. Diperlukan orang-orang yang memberi perhatian khusus dan kecakapan khusus untuk orang-orang yang bisa dipercayakan dalam melayani dan memelihara umat Tuhan yang berada di Efesus. Di sana ditentukan ada yang dinamakan penilik jemaat, ada juga yang disebut dengan diaken, dan banyak lagi, ada juga penatua. Tetapi Paulus tidak sembarangan untuk menentukan siapakah yang bisa menjadi penilik jemaat, menjadi penatua, dan menjadi diaken. Karena itu Paulus memberikan syarat-syarat, karena bagi Paulus orang yang melayani gereja mula-mula itu, orang yang melayani umat Tuhan itu adalah orang-orang yang boleh menjadi pemimpin, tetapi pemimpin yang dipimpin oleh Tuhan. Dipimpin dalam segala hal. Nah, kalau kita coba bagaimana Paulus membuat syarat-syarat bagi para penilik jemaat. Di 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercatat, suami dari seorang istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani oleh dan dihormati oleh anak-anaknya. Karena jika seorang tidak mampu memimpin keluarganya, bagaimana dia mampu memimpin umat Tuhan dalam gereja? Ini persyaratan, dalam arti seorang pemimpin, baik penilik jemaat, baik penatua, baik diaken, harus bisa dipercaya, baik dalam tanggung jawab, baik dalam perbuatan maupun dalam keluarga. Bagaimana dia menampilkan kehidupan yang betul-betul dipimpin oleh Roh Tuhan, bukan pemarah,
bukan pembenci, bukan yang suka berkelahi atau suka untuk berdebat, tidak mempunyai arahan, tetapi suka memberi tumpangan, ramah, dan selalu setia dalam firman Tuhan. Demikian juga diaken, harus orang-orang, kata Paulus, kalau kita coba baca di 1 Timotius 3 ayat yang ke-6, demikian juga diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dan hati nurani yang suci. Itu dalam arti dapat dipercaya dari kata-kata, tidak memberikan isu-isu ya, memberitakan isu-isu yang tidak benar, tidak memberitakan berita-berita hoax, tetapi memberi kepastian, memberi sukacita dan hal-hal baik bagi orang lain. Karena itu sebenarnya bagi pekerja-pekerja di bait Allah, pekerja di rumah Tuhan, pekerja-pekerja melayani jemaat, harus menjadi orang yang betul-betul meneladani dan mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Yesus dan para orang-orang terdahulu, baik sebagai rasul-rasul, baik para misionaris, dan orang-orang yang membaktikan hidup dalam pelayanan di jemaat dimanapun berada. Dalam arti Paulus mau menginginkan supaya Timotius tampil sebagai orang yang betul-betul bisa memimpin dengan baik, baik dari perilaku, perkataan, tindakan, kesetiaan, dan ketaatan, lebih-lebih di dalam iman, cinta kasih kepada Kristus. Hal ini menjadi syarat umum. Sebagai orang-orang percaya itu harus menjadi contoh teladan semuanya, bukan hanya untuk orang-orang yang bekerja melayani Tuhan di dalam jemaat, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Yesus menampilkan kehidupan, itulah sebenarnya prototipe bagi orang-orang percaya bagaimana dia hidup, yang diinspirasi, yang telah digerakkan oleh pemahaman yang jelas bahwa Yesus sudah menampilkan itu, sebab dialah guru yang agung yang harus ditiru dan dicontoh dan diikuti. Sebagai guru yang agung, Yesus telah menampilkan itu, dan untuk semua orang-orang yang bergerak atau bekerja melayani jemaat, baik sebagai gereja, baik sebagai kelompok, seharusnya mencontoh guru yang agung itu. Jalan yang ditempuh oleh guru yang agung itu adalah jalan yang harus juga menjadi jalan yang harus ditempuh orang-orang yang melayani Tuhan. Biarlah pengajaran kepada jemaat di Efesus ini menjadi pengajaran juga bagi setiap orang, baik sebagai pribadi, baik sebagai orang-orang yang melayani di jemaat, baik di gereja, untuk bagaimana memperlihatkan kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berhenti hingga saat ini. Amin, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur bagi-Mu Tuhan, karena Engkau telah memilih kami menjadi orang-orang yang Engkau selamatkan, tetapi juga sekaligus menjadi orang-orang yang memberitakan keselamatan itu bagi setiap orang. Biarlah kuasa Roh-Mu yang mengajar membimbing kami, agar apa yang telah dicontohkan oleh guru agung itu menjadi contoh bagi setiap orang untuk melayani sesama, baik sebagai pelayanan formal dan non-formal, agar berita keselamatan, sukacita, damai sejahtera yang dari Engkau sampai kepada semua orang, kepada seluruh ciptaan. Terima kasih Bapa di surga, ampunkan kami dari dosa kesalahan kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.